antara bupati dan wakil bupati juga kan kemisinya harus dibangun, jangan sampai nanti terjadi matahari kembar, terjadi ya politik empu gandring gitu kan. Ya. Setelah itu bupati biasanya kalau sudah jadi wakil bupati biasanya wakil bupati itu ingin jadi bupati gitu dengan berbagai macam caranya. Ya. Nah ini persoalan-persoalan yang fenomena saat ini seperti itu. Ini sambil kita cek sound, Kaleresan ada senior kita dari pendiri dan penggagas Wahana Wahana Jaringan Informasi Terpadu atau WAJIT, yang dimana konsistensinya berada di wilayah geopolitik dan geososial. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan waktu beliau, Kang Haris Bonyamin. Wilujeng siang Kang Haris. Wilujeng siang. Alhamdulillah di tengah sela-sela kegiatan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegiatan beliau tempo hari kemarin mengadakan acara dengan Kementerian Pertahanan ya, melalui agenda Universitas Pertahanan. Alhamdulillah tos tiasa melakukan kerjasama dengan elit, dan itu sangat jadi fokus di wilayah informasi tentunya. Nah, Haris bisa sedikit bicara kaitan dengan etalase pilkada KBB kita hari ini. Menurut pandangan Haris, ada beberapa, kan dari awal kita bisa melihat kandidat itu sampai 30 kandidat ya, yang mengambil formulir hanya setengahnya, dan hari ini yang mengembalikan formulir itu hanya mungkin di bawah 10 orang dan mulai mengkerucut. Jadi saya langsung ke persoalan pilkada. Mengak, silakan Kang Haris. Ya, alhamdulillah ya. Saya kira dengan sekarang sudah ada di kontestasi pemilu kada serentak hari ini, kita merasa bersyukur dan begitu banyaknya partisipasi publik bisa menjadi kalangan politisi, pengusaha. Kang Haris, boleh mic-nya agak atasin biar lebih modulnya. Politisi, Haris, spontan maaf. Ini kelihatannya dari headsetnya jadi ada sedikit noise. Ya. Sedikit noise. Masih noise, Pak? Nah, sekarang lebih jelas suaranya. Jadi kita merasa berbangga hati ya Pak ya, dengan adanya partisipasi masyarakat ya, terutama dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, kalangan politisi, kalangan pengusaha, gitu, mantan birokrat atau birokrat sendiri yang berpartisipasi dalam menjadi peserta pemilu kada, gitu, baik itu sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati. Tentunya ini merupakan pilihan-pilihan bagi masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang muncul ini, menjadi sebuah pilihan yang memang
banyak ragam ya. Iya. Ada pengukahnya, ada politisinya, ada birokratnya, ada akademisinya. Nah, dari kesemua itu ya sebetulnya, Recording is on. Bandung Barat ini Mhm. harus merasa bahagia. Banyak putra-putra daerah yang memang ingin mengabdikan diri, ingin menghibahkan dirinya menjadi pimpinan daerah gitu. Nah itu barangkali. Terus tadi berbicara tentang etalase ya, saya kira yang didisplay ya, di etalase itu yang didisplay, yang disuguhkan kepada publik oleh para pihak. Nah sampai hari ini kalau bicara etalase, pihak partai juga kebetulan terbelenggu oleh nasional yang secara nasional. Jadi mereka harus diceritakan pendaftaran, walau untuk membuka pendaftaran ini mereka juga masih harus berkoalisi karena syarat untuk menjadi mengusung satu kandidat itu minimal 20% dari jumlah kursi yang ada. Ini yang juga di sisi lain diperintahkan, di sisi lain belum tentu edisi koalisi partai-partai lain yang mengakibatkan tapi para kandidat ini merasa masuk ke beberapa pintu, gitu. Pintu partai ini A, partai B itu B. Nah ini partai-partai ini yang memang juga kebingungan para kandidat juga. Sebaiknya ya sebelum etalase ini dipajangkan, sebetulnya disiapkan dulu sebelum barang ini dipajangkan dalam etalasenya dibentuk dulu, ya koalisinya itu, supaya masyarakat bisa membaca sebelum ditetapkan oleh KPU, karena memang waktunya juga untuk bersosialisasi juga pendek ke KPU. Sebetulnya partisipasi peran partai juga sangat dominan ya, untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum melalui mekanisme tahapan yang ada di KPU begitu. Ya. Barangkali itu ya. Nah, ini kita kan juga bisa melihat bahwa persoalan kebutuhan daerah atas pemimpinnya nanti itu juga belum kita lihat dari perspektif kebutuhan, di mana abstraksi atau kondisi Bandung Barat hari ini juga sangat memprihatinkan ya, pasca penetapan tersangka oleh pihak kejaksaan kepada PJ. Nah hari ini kan itu juga harus jadi frame yang paling kuat, Kang Haris, kalau kita bisa sepakati itu, bahwa ke depan berarti ini harus ada konsensus di mana para kandidat ini juga bukan hanya persoalan tanggung jawab moral mungkin, tapi juga ini harus dibangun secara bersama, kesadarannya pun bersama, kaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, menurut Kang Haris gimana ini? Betul. Ini ada sebuah keprihatinan besar hari ini. Sudah hampir 3 pimpinan daerah kita tersangkut terhadap tindak pidana tertentu ya, yang mengakibatkan ya kondisi Kabupaten Bandung Barat tidak baik-baik saja dengan kondisi seperti itu. Nah, sebetulnya kesadaran untuk memulai itu sebetulnya komitmen dari para pihak, terutama partai politik. Partai politik sendiri jangan sampai merasa diri dia punya kewenangan untuk mengusung kandidat, tidak berbagi peran dengan pihak-pihak stakeholder yang lain, dengan masyarakat sipil, gitu ya, dengan para pegiat yang lainnya, termasuk para kaum pergerakan, aktivis, gitu ya. Nah ini mereka hanya membangun kanalisasi sendiri-sendiri saja, tidak berbagi peran. Nah ini sebetulnya karena partai politik itu merupakan institusi publik, sebaiknya kan dia juga melakukan hearing, melakukan komunikasi publik sebelum dia menjual kandidatnya ke depan.
harusnya dia cek bahasa Sunda mah jangan beli ngajual kucing tina karung gitu loh. Oke. Harusnya dia mencoba menggelar baik itu kompetensi, kapasitas, integritas gitu ya. Jejak rekam seseorang untuk menjadi kandidat itu harus betul-betul terseleksi secara baik di partai. Dan sesudah di partai, KPU mah berkewajiban hanya penerima pada carangka runtah gitu. KPU itu hanya menerima daftaran dari para partai pendukung gitu ya, dari partai pengusung. Nah, secara administrasi sudah selesai, ya pasti diterima lah oleh partai. Apapun orangnya, mau kucing kayak mau orai kayak, ya kalau memang diusung oleh partai ya langsung aja bisa diterima seperti itu. Syaratnya diusung oleh partai secara administratif memenuhi kriteria administrasi, yang orang yang kompetensi dan integritas maupun kapasitasnya seperti apa, ya KPU tidak berpihak pada itu, hanya penyeleksi administrasi saja. Gitu. Artinya peran serta kawan-kawan juga mungkin ini harus mulai speak up ya untuk menjaga konstelasi itu. Harusnya dulu kalau gagasan saya sih kepada pihak yang ada, kepada pihak yang ada harusnya partai itu berinisiasi lah sebelum menseleksi para kandidat ini, mencoba membangun sebuah sistem ya, dan membuat sebuah kesepakatan MOU dalam bentuk koalisi gitu. Karena salah partai manapun tidak bisa di Bandung Barat ini mengusung sendiri. Mereka kan kekurangan kursi untuk mencapai 20% gitu. Ya harus dibangun koalisi. Nah, koalisi ini bersaing secara sehat. Pas tabikun khairon lah, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, mencoba untuk melakukan kontestasi ini dibikin sedemikian rupa di partai koalisi, ya, dibikin sedemikian rupa di partai koalisi, ada tahapan-tahapan yang mereka harus lalui. Dengan tahapannya popularitas, elektabilitas, dan isi tas saja gitu. Tapi kompetensi yang lain juga harus disiapkan. Varian-varian yang menjadi syarat mutlak menjadi pimpinan daerah juga harus disiapkan. Jangan sampai kepala daerah karena populer, karena daerah punya elektabilitas, akhirnya pada proses kepemimpinannya tidak paham terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini juga persoalan. Apalagi yang tidak tahu tentang seluk-beluk daerah Bandung Barat seperti itu, dia ujung-ujung didoktrin atau dia juga ujung-ujung merasa diri populer, yang tidak saya apakah disenangi dan bisa dipilih oleh urusan dia nanti memimpin seperti apa, cuma jangan sampai seperti itu. Karena Bandung Barat ini posisi sekarang ini ya boleh dibilang ada orang yang mengatakan bahwa ini sudah stadium 4 gitu. Kalau dalam Cancer ada di koran tuh yang cerita seperti itu. Ya memang kita juga tidak menutup mata kondisinya seperti itu. Ya sebaiknya ya memang yang memimpin itu yang paham betul tentang kita kelola pemerintahan, siap melakukan reformasi birokrasi, gitu, menciptakan clean and good government, gitu kan. Nah, bagaimana menjadi tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Nah ini bahasa-bahasa itu sekarang ini di Bandung Barat nggak ada bahasa itu. Bahasanya esensitas dalam sebuah tata kelola pemerintahan itu. Lebih pragmatis gitu. Lebih pragmatis. Sementara cita-cita kita selaku para inisiator pemilih pemekaran Kabupaten Bandung Barat itu harapannya besar, bagaimana menciptakan pelayanan publik yang lebih dekat, pelayanan publik yang lebih baik, itu juga bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat yang notabene pada waktu itu kita menggelorakan aspirasi pemekaran itu dari selatan, dari Rongga, Gunung Halu, karena memang seperti jalan gitu dari indeks pembangunan manusia pada waktu itu. Nah, ada disparitas kemiskinannya antara masyarakat kota Padalarang, Lembang dengan orang
wilayah selatan pada waktu itu sangat besar disparitas. Di sana pelayanan juga ya kurang terjangkau lah begitu. Nah sekarang ini saya kira dengan ya harus paham betul lah tentang seluk-beluk pemekaran ini, cita-cita pemekaran ini. Mereka paham nggak? Mereka hanya ingin menjadi pemimpin, baru-baru tidak paham apa-apa. Hanya karena modal popularitas saja, modal kaset saja, gitu. Atau modal yang lainnya lah, atau modal disita saja. Ya karena saya obat duit, tinggal loten lah bupati. Gampang rakyat tuh kari nyogok we. Nah ini yang jadi persoalan kita yang menjadi polemik hari ini. Gitu. Cobalah kita dengan para pihak, terutama dengan partai-partai yang ada di Bandung Barat, sok duduk bareng. Bagaimana membahas Bandung Barat? Walaupun masih kena waktu itu didaftarkan kepada KPU. Iya, Gitu. Nah, kalau sudah didaftarkan oleh KPU nggak bisa apa-apa. Gitu. Rek kucing, rek garong, rek siapapun bisa saja jadi. Akhirnya kan jadi masalah lagi Bandung Barat ini. Kalau tidak clear and clean sebelumnya harus dilihat jangan ngabubu ke pemerintah pusat atau ke DPP ya si Anu aja ke DPP teh kita teh ya menjadi carang karunta lah gitu daerah ini gitu. Oke. Walaupun jadi tempat pembuang gimana Pak? Ya, walaupun memang persoalan kemarin gitu penetapan sambil minum ya. Maaf ya. Santai. Itu di luar konteks pengelolaan KBB sendiri. Nah, terlepas dari itu, Kang Haris bisa nggak kalau kita misalkan dari persoalan itu, akhirnya kan tadi Kang Haris juga menyebutkan bahwa moralitas untuk melahirkan pemimpin ini juga tidak terlepas dari bagaimana masyarakat menangkap profiling para kandidat ini juga kan. Nah, hari ini juga kita juga bisa melihat dari catatan redaksi Bandung kita ini bahwa ada konsensus sendiri yang dilahirkan ke permukaan melalui persoalan framing konsolidasi partai lah. Dan kemarin juga Dekan Visip Unpas Dr. Kun juga menyatakan bahwa persoalan itu hanya persoalan yang tidak bisa ditetapkan atau diambil bahwa itu adalah keputusan akhir final. Nah, dari pendapat itu, akhirnya kita juga bisa melihat dinamika politik hari ini juga masih cukup dinamis ya. Bahwa hari ini partai A dan B belum bisa dipastikan walaupun sudah pernah deklarasi. Nah, bicara soal itu Kang Haris, kita coba sedikit naik ke atas bahwa ada nggak kecenderungan linearitas kondisi pusat dengan daerah hari ini? Kita coba untuk memperluas dialog kita. Ada nggak kecenderungan partai di daerah di kita itu melihat kondisi pusat, gitu, linearitas di kondisi di Jakarta tuh? Ya kan, biasa juga kalau bicara lebih besar berat banget juga sistem politik. Yang namanya ke pusat itu ya bukan bicara saja kompetensi. Ya memang hari ini kan yang namanya sistem demokrasi ini berat ya bagi kaum apalagi kaum karena mungkin lah jadi pemimpin daerah gitu ya karena beban biayanya juga sangat tinggi tidak kecuali makan pengusaha yang memang notabene itu di wilayah-wilayah kapitalisme saja yang bisa menjadi seorang pemimpin saat ini di Indonesia. Aktivis yang sebetulnya tidak berkolaborasi dengan politik bisa apa-apa itu kondisinya seperti itu terus agak sulit apabila memang mekanisme ini kan menyatakan tidak tapi kan hanya mekanismenya hanya gimana melihat hanya formalitas saja uji kompetensi gitu ya melakukan uji kelayakan dan kompetensi. Ya, linearitas itu kondisinya hari ini hanya seperti jadi lakon terberat bagi kawan-kawan
aktivis misalkan untuk bisa mencalonkan kembali karena upaya yang dilakukan para elit ini seperti seolah-olah transaksional lah. Ya memang kenyataannya di Indonesia hampir di semua kabupaten kota ya seperti itu. Susah. Jadi ya aktivisme lah ya hanya menjadi pelengkap penderita aja dalam tata kelola negara gitu, hanya bisa gogorowokannya unggul. Jadi belum mendapatkan porsinya gitu kan? Nggak ada Nggak ada porsi. sama sekali. Oke, itu digambarkan dari ya mungkin kalau boleh saya simpulkan kecenderungan politik dinasti itu jadi mempengaruhi potensi kesempatan para aktivis atau pelaku di daerah seperti halnya kawan-kawan yang hari ini juga akan bertarung itu sedikit memberikan skeptis yang lain mungkin ya itu. Nah, Ya kalau yang aktivis juga yang memang jadi pelaku di dunia usaha ya bisa lah jadi kandidat ya. Banyak lah teman yang aktivis jadi kandidat karena memang juga dia di samping sebagai aktivis juga sebagai pelaku dunia usaha, gitu. Ya, punya modal lah ya. Yang nggak punya modal jangan harap gitu sekarang untuk ikut-ikutan yang seperti gini kan, gitu Pak. oke. Kang Aris, ini Terus kan sebelum noise ada kedengar nggak Pak kesana? rada-rada mending dari yang tadi nih. Ya. Nah, sekarang kalau persoalannya itu artinya saya ingin lebih mengarahkan pada persoalan bagaimana kondisi potensi menurut Kang Haris melihat kondisi hari ini di wilayah koalisi antara partai itu bisa terjalin. Apakah bisa dikaitkan dengan kondisi Jakarta atau pusat gitu? Maksud saya di wilayah itu, apakah PKS betul digadang-gadang pasti akan merapat dan bergabung menjadi mitra koalisi dengan PDI kah? Dan itu linier terhadap kondisi itu ke daerah. Apakah berdampak seperti itu? Karena kita lihat kecenderungan hal tersebut juga bisa kita lihat dari fokusnya masyarakat melihat pemberitaan, melihat kondisi DKI Jakarta misal. Ada kecenderungan kabarnya Golkar dengan PKS, di mana kabarnya santer digadang-gadang Ridwan Kamil itu berdampingan dengan Saiku Presiden PKS. Apakah juga bahwa di wilayah lain atau di Jawa Barat sendiri Gerindra hari ini terlepas dari siapa kandidatnya, misal gitu, justru akan lebih cenderung berkoalisi dengan siapa. Nah, kecenderungan koalisi ini bisa dimaknai oleh masyarakat di wilayah mana gitu, sehingga apakah masyarakat bisa melihat partai politik atau tetap masih melihat sosok pemimpinnya gitu? Saya kira beda dengan pileg Pak. Beda dengan pileg. Kalau beda pileg, Okay. partai itu hanya tiketing sebetulnya Pak. Kerja-kerja politik kandidat ini yang lebih penting, lebih utama gitu. Dia punya relawan, dia punya apa gitu. Sudah membangun jaringan dari awal. Ya partai itu ya paling juga 20 sampai berapa persen lah dari kemenangan seorang kandidat gitu Pak. Ya kalau saya lihat objektif ya. Ya. Gitu. Tidak serta-merta bahwa menang partai bakal menang kandidat, nggak bisa begitu. Gitu. Ya gimana figurnya kalau saya lihat itu bukan bagaimana partai. Kalau figurnya jeblok ya susah untuk partai walaupun partainya bagus, besar gitu ya Pak. Ya. Tapi figurnya nggak bagus ya pasti kalah gitu Pak. Gitu. Terus juga tadi linier antara koalisi di pusat jadi provinsi dengan di kabupaten, saya kira bagaimana kepentingannya. Bagaimana? Gitu. Ya kalau memang komunikasi komitmennya dengan partai A oleh kandidat A, ya sangat sulit gitu ya untuk bisa karena tadi berbicara kandidat pada tingkat jabat juga bukan berbicara partainya saja.
berbicara partai sudah selesai pada pada posisi apa namanya, pada posisi pileg gitu. Oke. Ya, berbicara pemilu kada maupun pilpres, berbicara ketokohan, berbicara figur, Pak. Gitu. Partai itu kan hanya pengusung gitu ya. Ya. Saya kira hanya pengusung, walaupun ya ada lah Hanya ya jadi syarat infrastruktur gitu ya. partai yang bisa digerakkan sebagai mesin politik gitu. Tapi kalau kandidatnya berat ya susah juga gitu. Ya tentunya ya saya kira beda usungan bisa saja beda usungan di Kabupaten A, tapi di Provinsi B gitu kan, beda usungan. Maksudnya beda koalisinya, tidak mungkin sama juga gitu. Hari ini coba lihat di Bandung Barat, masih bingung kan, yang mendapatkan rekomendasi ibaratnya siapa nih, mau dengan siapa dia berkoalisinya gitu kan. Contoh ibaratnya Partai PDI muncul 2 kandidat, itu Partai PKS muncul 2 kandidat kan. Terus apakah bisa disatukan PKS dengan PDI? Bagaimana kandidatnya juga, Pak. Kalau kandidatnya A pasti bisa, kandidatnya B belum tentu bisa saja seperti itu kondisinya. Ya, yang saya lihat ya seperti itu kondisi. Ya, chemistry kan surat tugas itu yang diberikan oleh partai pusat ya, oleh DPP kepada kandidat itu untuk melakukan komunikasi politik koalisi maupun komunikasi politik kandidat wakil ataupun bupati gitu. Nah ini yang memang hari ini juga kasih kerjaan, jadi capeknya banyak gitu. Seorang kandidat itu yang ngagawean tim sehari bulan koalisi gitu Pak. Gitu. Ataukah siapa kandidatnya. Nah ini juga pekerjaan yang tidak mudah, butuh proses ya, untuk membangun chemistry tahun ke depan antara bupati dan wakil bupati juga kan chemistry-nya harus dibangun, jangan sampai nanti terjadi matahari kembar, terjadi ya politik empu gandring gitu kan. Itu setelah itu bupati biasanya kalau sudah jadi wakil bupati biasanya wakil bupati itu ingin jadi bupati gitu dengan berbagai macam caranya. Nah ini persoalan yang fenomena saat ini seperti itu. Gitu. Nah tadi disinggung soal politik empu gandring, bisa dipertegas nggak Kang Haris? Ya wakil bupati ingin jadi bupati kan dengan berbagai cara gitu. Momentumnya dari apa saja kan gitu. Ya udahlah, gak perlu diperpanjang hal-hal seperti itu. Yang jelas kan di masyarakat juga udah paham. Oke, tapi kan hal itu secara konstituen itu tuh boleh aja, tapi harus menyelesaikan dulu kan persoalannya kan itu. Harus menyelesaikan masa baktinya dulu gitu. Visi misi mereka dengan bupatinya kan itu. Nah, iya. Kalau boleh, kalau visi misi itu kan kesepakatan bersama antara bupati, wakil bupati maupun partai pengusung. Oke. Gitu. Partai pengusung itu mengatasnamakan masyarakat. Gitu. Ini justru yang jadi menarik justru. Ini apakah gagal muncul di permukaan? Maaf ya sebenarnya. Ya, Bangga. Apakah ini gagal muncul di permukaan atau bahkan sebetulnya masyarakat sudah tahu bahwa di umur KBB yang 17 tahun yang kebetulan nanti tanggal 19 Juni ini kita akan merayakan Bandung Barat yang ke-17. Dalam perjalanannya ada beberapa pemerintahan yang di mana di dalamnya itu terkesan seperti tadi itu ada politik empu gandring di mana tadinya wakilnya misalkan tidak merasa terakomodir oleh kekuasaan atau oleh pasangannya yang menjadi bupati saat itu. Nah di beberapa frame kekuasaan mungkin apakah Kang Haris bisa melihat frame kekuasaan di masa cermat satu misalkan dengan Kang Ernawan, Pak Abu Bakar seperti apa? Di masa kedua cermat kedua dengan Pak Yayat seperti apa, dan di masa ketiga di pemerintahan Akur
itu seperti apa. Nah, ini kan juga bisa jadi persoalan bagaimana hari ini masyarakat bisa memilih pasangan yang tepat, yang minimal tidak memiliki konflik ke depannya atau bisa berjalannya pemerintahan itu 5 waktu secara utuh, tidak terjadi apa-apa. Gimik-gimik atau meminimalisir potensi atau manuver politik supaya politik empu gandring itu tidak terjadi lagi gitu di Bandung Barat. Kira-kira seperti apa, Kang Haris? Sebetulnya ini kalau saya boleh kritik ya salah sistem. Sistem ya. Ya, Sistem yang kalau melahirkan urusan pasangan tersebut gitu maksudnya. ya maksudnya salah sistem ini gini. Persoalan ingin menjadi pemimpin nomor satu itu urusan sebagai hak manusia gitu ya. Ya, Maksudnya manusiawi lah ya. ya. Setiap orang pasti ingin jadi nomor satu. Nah ini persoalannya persoalan sistem. Sebetulnya kan kerja bareng nih. Bupati, wakil bupati kerja bareng, berat bareng, memikul beban yang bareng pada waktu dia sosialisasi, kampanye, berbagai macam hal gitu. Tapi setelah menjadi bupati, ya wakil bupati sebagai ban serep saja kan, sebagai ban serep. Nah ini kan yang melahirkan manusiawi gitu. Saya gawe capek sih otak, tapi ulang PK bagian naon kan bisa seperti itu. Ada ya. Nah, ada seperti itu. Nah, sebaiknya kan tidak perlu ada wakil bupati gitu. Dan tidak perlu tunggal wakil bupati itu. Karena ada sekda. Bisa wakil bupati 1, wakil bupati 2, wakil bupati 3 gitu, kayak asisten 1, asisten 2, asisten 3 kan gitu. Itu nah bagian sosial dan itu dilahirkan wakil bupati tinggi partai politik, birokrat saja. Bupati mah sendiri sebagai yang dilahirkan dari atas komitmen politik mah satu aja, bupati, jangan ada wakil bupati karena berat gitu. Beda dengan presiden ya, pasti sudah beda. Kalau bupati, gubernur ini harusnya wali kota ya dari birokrat saja. Dulu juga kan pernah dari birokrat, wakil bupati dari birokrat, wakil gubernur dari birokrat kan, gak ada masalah gitu Pak. Kalau sekarang bupati itu, wakil bupati itu dari apa? Dari partai politik, ya. Kecenderungannya ada persoalan kepentingan. Persoalannya konflik kepentingan. Ya, dianya baik, timnya merasa diri Tidak terakomodir. Tidak terakomodir, tungtungnya riweuh gitu. Ini mah bukan masalah apa-apa, masalah sistem aja. Manusiawi kok. Kalau ada ketidakadilan, kita juga ngejerit kan biasa. Di aktivis juga gitu. Iya, iya, iya. Ya artinya kan juga kita bisa melihat bahwa output atau kondisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu seharusnya menjadi tesis semua orang atau bahan diskursus bagaimana hari ini rakyat Bandung Barat sebetulnya esensinya sedang berduka ya, bendera setengah tiang berarti begitu kan? Nah ini kan persoalan saya itu tidak ngobrol personal ya Pak ya. Ya, ya. Saya inginnya ngobrol sistem lah tentang tata pemerintahan. Sebaiknya pemilu kada, pilpres, walaupun banyak agen-agen asing ini yang menganggap bahwa wah ini hak rakyat dibelenggu gitu dengan presiden dipilih sama MPR, bupati, wali kota, gubernur dipilih sama dewan. Kan itu yang namanya MPR di situ terdiri daripada anggota DPR dan anggota DPD dan itu merepresentasikan rakyat. Tidak perlu mereka itu berbicara alasan apa-apa lagi. Sudah aja untuk meminimalisir konflik, keterbelahan, gitu ya, meminimalisir anggaran. Udah aja presiden dipilih sama MPR, gitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan itu kan fungsi MPR juga berlaku dalam hukum tata negara kita itu kan, gitu ya. Terus juga memilih DPR, memilih bupati wali kota, ini udah aja dengan DPR. Gak perlu rame-rame begini caranya, orang gila nyukut milih, pusing kita kan, gitu ya. Banyak kok di lembaga rumah sakit jiwa ikut milih,
orang jahat di lembaga permasyarakatan ikut milih, kan nggak benar gitu loh Pak. Yang milih itu yang iman dan takwa, yang budi pekerti baik, itu jujur adil. Yang milih itu yang itu, jangan dulu semuanya harus milih dong, nggak adil kita itu sebagai orang baik jadi sama ratakan dengan orang tidak baik gitu Pak. Nah makanya saya berpikir udah aja dipilih orang-orang terpilih ya itu DPR, DPRD gitu, nggak perlulah semua rakyat yang lagi macul macul aja, nggak perlu mikir-mikir yang begitu-begitu. Ya itu kan asal hak-hak hidup sebagai warga negaranya terpenuhi kok. Ya. Nggak mikirin ya yang namanya pemimpin, mau bupatinya siapa, mau wali kotanya siapa, nggak ngerti kok mereka. Gitu. Dikasih ngerti juga susah. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya kalau ya ada yang datang bawa amplop aja yang mereka ngerti gitu loh Pak. Seperti itu. Sedih kita itu sistem negara kita seperti itu. Oke. Baik. Kang Aris, kita balik lagi ke Jangan jangan negara. risau gitu. Ya, Bicara dengan saya selaku aktivis bicara tentang negara ya harus telanjang. Saya nggak perlu abu-abu Ya. gitu Pak. Nggak perlu, nggak takut, dan memang kita juga maaf ya, kita juga sama-sama ingin mempertahankan negara ini, mempunyai nilai-nilai patriotik untuk negara ini. Kenapa tidak? Negara ini harus introspeksi diri tentang sistem pemerintahan kita, tentang sistem demokrasi kita, gitu loh Pak. Jadi persoalan itu kita suarakan juga ya. Nah, sekarang kan Iya. perspektif jaga lembur gitu. Balik lagi ke lokalan. Nah, hari ini kan jadi diskusi bersama bagaimana partai-partai ini dapat melahirkan para kadernya ataupun juga tokoh-tokoh di luar partainya. Ini menjadi sebuah diskursus bersama di mana kemarin-kemarin saya sempat mendengar bahwa mungkin kawan-kawan di Wajid juga akan melakukan beberapa langkah konkret di mana bukan persoalan merekomendasikan karena itu hak dari partai masing-masing ya, tetapi mengambil alih peran suara masyarakat di antara yang lainnya juga. Katanya akan ada agenda pertemuan atau dialog dengan beberapa kandidat. Itu gimana tuh, Kang Aris? Jadi nggak? Yang mana tuh Pak? Ya, akan adanya soal rencana dialog bersama para kandidat. Saya dengar kemarin-kemarin. Oh, saya belum dengar, baru tadi undangan dari Pak Pamriyadi untuk nanti jam 13 ada acara di Kota Baru Parahyangan. Oke. Gitu. Tapi kan belum tentu dengan kandidat-kandidat Pak. Belum dengan kandidat yang lain. Ya. Belum ada acara wajib, misalkan kawan-kawan wajib untuk mengundang para kandidat ini berdialog. Ini kan sebetulnya saya mohon maaf ya, Wajid ini mempersilahkanlah kepada teman-teman aktivis yang lain yang punya visi ke depan untuk berpikir ya, persoalan-persoalan daerah ini ya kita cermati bersama. Jangan selalu LSM Wajid ya ke depan terus. Kita masih banyak garapan yang lain ya yang lebih apa ya, lebih luas ya. Hari ini tentang negara kita, kan? Berbicara tentang ketahanan negara, berbicara tentang bagaimana negara ke depan seperti apa dengan kondisi faktual seperti ini. Kita itu lebih berbicara tentang sistem kenegaraan kita yang notabene sudah ada goodwill ya, political will dari pimpinan-pimpinan di atas di MPR, para tokoh-tokoh nasional sudah juga merespon dengan baik terkait wacana pemilihan presiden oleh MPR gitu. Dan saya sangat setuju, walaupun teman-teman saya sama-sama aktivis dulu di nasional banyak yang tidak setuju lah ya dengan konteks itu. Tapi saya dengan teman-teman untuk menggelorakan semangat nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya dan mengamandemen Undang-Undang Dasar ya saya kira saya sangat sepakat sekali nih pemilihan presiden, wakil presiden, bupati,
Ya, dikelola lagi lah secara baik. ya, Walaupun dulu zaman Orde Baru ada hal-hal seperti itu kan, itu hanya sebatas oknum-oknum saja gitu kan. Kalau sistemnya sudah baik, saya kira. Jangan sampai reformasi juga kebablasan gitu. oke. Ya, kita berbicara tentang bagaimana keutuhan bangsa ini, keutuhan negara ini, jangan sampai dengan sistem demokrasi yang cenderung liberal ini mengakibatkan kekuasaan di oligarki yang akan terjadi disparitas yang sangat berat bagi bangsa ini. Takutlah saya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, negara kita ke depan. Kita kasihan loh, kita juga harus apa namanya, eh, ya, mereka para pandai-pandai kita sudah begitu berat melahirkan sebuah negara ini. Ya, kalau kita tidak jaga bersama, kita bangun bersama negara ini, ya, mau gimana lagi? Kalau sistemnya cenderung liberal dan mengakibatkan ketidakadilan, disparitas antara kaum lemah dan kaum kuat, ya berat juga negara ini untuk dibangun bersama-sama. Sampai para kaum masyarakat bawah ini dianggap kaum objek aja, nah, bukan sebagai subjek pembangunan, hanya sebagai alat legalitas oligarki aja untuk kepentingan mereka. Jadi harus segera lah. Tapi kalau berbicara tentang daerah, saya kira tadi selaku kami ini putra daerah ya, saya beranggapan mari bangunlah daerah ini dengan putra daerahnya masing yang asing, yang paham tentang daerah, yang inum bapak aki ini lagi di daerah, gitu ya. Kamu sekudu nyewasi luar lah para linter orang Bandung Barat gitu. Gitu. Oke, Kang Aris, Gitu. nggak kerasa nih hampir 1 jam. Kang Aris juga mau langsung ke undangan. Kita nanti coba berbincang lagi di persoalan berbeda. Apalagi tadi Kang Aris sudah mulai menarik-narik bahwa kawan-kawan di Wajid sudah mulai konsentrasi di wilayah nasional. Bagaimana ada wacana-wacana tentang perubahan tata kelola, bagaimana melahirkan sebuah pemimpin ke depan, apakah itu balik lagi dengan diambil suaranya lewat majelis pemusyawaratan rakyat. Nanti kita bahas itu secara khusus. Closing statement Kang Aris dari pertemuan pertama kita online ini kaitan dengan etalase pilkada 2024. Closing statement yang terakhir. Apakah kita mampu untuk bisa melahirkan, mampu juga mewarnai bahwa KPU bersama sebagai penyelenggara, partai-partai yang akan melahirkan itu mampu kita warnai kelahirannya pada saat pilkada 2024 ini? Sebetulnya secara insya Allah kita harus optimis ya, bahwa insya Allah Bandung Barat dengan berbagai macam persoalan ini menjadi cermin kita ke belakang. Kita tetap masa depan yang lebih baik untuk daerah kita. Tentunya dengan persoalan-persoalan ada bukan menjadi masalah, tapi merupakan sebuah modal kita, modal awal kita untuk memperbaiki diri ke depan. Bandung Barat ke depan seperti apa? Saya dulu waktu masih pemimpin, namanya masih muda, namanya Generasi Muda Bandung Barat, salah satu inisiator perjuangan pemekaran Kabupaten Bandung Barat bersama teman-teman. Ya kita punya mimpi, peluang dan tantangan masa depan Kabupaten Bandung Barat. Gitu kan. Nah ini peluang-peluang ini ya kita harus sambut bersama. Tantangan-tantangan yang ya kerikil-kerikil itu ya kita bisa singkirkan gitu. Ya saya kira optimis saja bahwa saya melihat dengan fenomena banyak teman-teman yang sekarang ikut berkontestasi dalam pemilu kada ini, saya kira merupakan harapan baik ya bagi kita bahwa ternyata putra daerah itu banyak sekali yang menginginkan tonggak kepemimpinan lebih baik ke depan gitu ya. Saya kira saya tidak khawatir ya, banyak teman-teman dari kalangan akademisi, aktivis yang jadi pengusaha gitu ya, yang mereka juga punya nilai-nilai idealisme tentang daerah ya, gitu. Karena berbicara pemekaran ini, pemekaran daerah ya, bukan pemekaran negara. Ya orang daerah lah yang harus di depan. Ya.
Jangan, saya menghimbau kepada masyarakat juga, cobalah kita itu mulai melek bahwa jangan melihat dari sisi performanya aja, tapi lihat dari jejak rekam, melihat dari sisi yang lainnya. Bahwa pemimpin ke depan itu harus betul-betul yang memahami tentang pemerintahan, tata kelola pemerintahan dengan baik ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan dengan momentum pemilu kada serentak ini menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Bandung Barat untuk menentukan pilihannya kepada pemimpin yang lebih baik. Dan tentunya himbauan kepada seluruh pihak, terutama partai politik, mari kita cerdaskan bersama-sama masyarakat Bandung Barat untuk menjadi pemilih yang baik yang tentunya mempunyai harapan, bukan masyarakat yang transaksional. Terus juga kepada para partai, ya segeralah membangun komitmen koalisi bersama, membangun mekanisme dan sistematika rekrutmen calon yang akan diusung seperti apa, supaya kita tidak membeli kucing dalam karung. Begitu saja. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kang Aris, atas waktunya. Nanti kita bahas lagi, kita lihat kondisi politik ke depan, bagaimana tadi juga Kang Aris sebutkan bahwa biar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung, segera lakukan komunikasi, lakukan langkah-langkah politik yang konkret ya, itu ya. Oke, makasih. Atur nuhun pisan Kang Aris atas waktunya. Selamat waktu buat keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Itulah obrolan kita, Beraya Bandung kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk bisa memilih nanti di November pemimpin baru di KBB mendapatkan jalannya masing-masing dan mudah-mudahan proyeksi yang ideal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.